Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih karunia-Nya yang melindungi, memelihara, dan memberkati kita semua. Kita sangat bersyukur. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari kebenarannya, kita bersehati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah kekuatan dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu melindungi dan memelihara kami semua. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh dipertemukan dari tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari kebenaran-Mu. Bapa, beri kami hikmat, semangat, dan juga pimpinan-Mu, supaya firman Tuhan boleh menjadi rema yang berkuasa, yang mengubah cara pandang dan hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami akan menjadi semakin kuat. Dan pimpin hamba-Mu supaya diperkenan boleh menyampaikan perkataan-Mu sendiri, memberkati siapapun yang mendengar dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, belajar dari tahun lalu, masalah dan pukulan yang harus dihadapi karena COVID, mau tidak mau, tahun ini kita bukan hanya tetap kuat, tetapi harus menjadi lebih kuat, be stronger. Dan untuk itu, saudara, tidak ada jalan keluar untuk mengatasinya selain daripada mengandalkan Tuhan. Itu hal pertama yang harus kita tetapkan. Saudara, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud mengalami betul Tuhan yang dia kenal dapat diandalkan, penolong di dalam kesesakan. Dia katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Raja Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dia punya hubungan yang sangat dekat dan intim dengan Tuhan. Pengalamannya yang intim dengan Tuhan membuat dia sungguh-sungguh percaya dan mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Intimkah? Karena tidak mungkin kita mengakui bahwa kita mengandalkan Tuhan atau mempercayakan Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia dengan dekat. Karena kita tidak akan mengalami betapa perkasa kuasanya ataupun mengalami bahwa janji-janjinya selalu ditepati. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak tahu seberapa ukuran kesabaran Tuhan, berapa ukuran kasih Tuhan. Bahkan kita bisa salah menilai Tuhan. Pernahkah saudara merasa Tuhan kecewa kepada kita? Di tahun 2020 banyak hal dan keadaan yang tidak terduga. Masalah-masalah yang berat, keadaan yang tidak pasti dan masih terus menekan. Sejujurnya banyak orang merasa gagal, sepertinya Tuhan diam dan belum menolong. Dan karena masalah semakin berat, merasa tidak tahan, makin jauh dari Tuhan, mulai meragukan janji Tuhan. Tuhan pasti nih kecewa dengan keadaan saya, makanya keadaan saya begini-begini terus. Ketika tekanan semakin berat, kita mudah menjadi ragu. Jangan-jangan Tuhan lagi menghukum saya, karena sejujurnya saya semakin jauh dari Tuhan. Saudara, betul nggak Tuhan seperti itu? Benar nggak pandangan ini? Apa yang ada di hatinya sebenarnya? Saudara, bagaimana cara kita memandang Tuhan menentukan cara kita memandang diri kita sendiri dan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Saudara, hari ini saya mau sharing dua hal supaya kita bisa menjadi lebih kuat dengan mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah status sebagai anak. Saudara ingat kisah si bungsu anak yang hilang? Kisah ini ditulis di dalam Lukas 15. Si bungsu adalah gambaran dari diri kita. Tidak menghormati bapaknya, hanya memikirkan diri sendiri, hidup di dalam dosa dan pantas untuk dihukum. Kemudian dikisahkan setelah hartanya habis, dia menyesal dan memutuskan untuk pulang kembali ke bapaknya.
Lalu apa yang terjadi? Kita lihat dari Lukas 15 maksud saya, ayat 17 sampai 24. Kita akan baca ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya itu melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi anak itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ketika si bungsu pulang kembali, bapaknya dari jauh tergerak oleh belas kasihan dan bapaknya lari mendapatkan dia untuk merangkul dan mencium dia dengan sukacita. Bukan kemarahan tetapi pelukan, bukan penolakan tetapi sambutan dan pesta bagi anaknya yang telah kembali. Anakku yang telah mati menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, demikian juga Tuhan terhadap kita. Hidup kita tidak ditentukan dari perbuatan-perbuatan kita, tetapi dari status kita. Apakah kita anak Allah atau bukan? Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3b, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mengasihi kita dengan maksimal. Pengorbanan di kayu salib membuktikan kasih-Nya yang sempurna. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapa melihat Yesus di hidup kita dan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan status kita adalah menjadi anak Bapa. Dan ketika kita lemah dan jatuh, kasih Bapa tidak berkurang. Waktu kita gagal dan jauh, Dia tidak akan menolak atau menghukum kita. Kasih Bapa tidak perlu ditambah, tidak akan berkurang sedikit pun, tidak berubah dan tidak berkesudahan. Inilah kasih karunia. Meskipun kita merasa gagal di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, atau bahkan di dalam pelayanan, kita merasa jauh dari Tuhan atau gagal mengikuti Tuhan. Tetapi Bapa tetap mengasihi kita. Iblis berusaha mengaburkan reputasi ini. Padahal inilah kekuatan kita, identitas kita sebagai anak Bapa yang dikasihi dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan memberi kuasa dalam hidup kita sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi saudara, kita menjalani hidup bukan berusaha keras melakukan hal-hal yang baik, melainkan hiduplah sebagai anaknya, menunjukkan posisi yang benar sebagai anak di hadapan Bapa. Apa keinginan seorang Bapa terhadap anaknya? Tentu saja hubungan yang dekat, intim, dari hati ke hati setiap hari. Waktu papa saya belum meninggal, kalau lama kami tidak bertemu, dia akan menelpon saya. Cuma ingin ngobrol atau ingin kami berkunjung ke rumah papa. Ketika dia masih sehat, kami beribadah di gereja yang sama. Suatu hari ketika ibadah, saya dijamah oleh Tuhan dan saya menangis pas papa lihat saya. Hari itu ketika berdua dengan saya, papa langsung bertanya, "Kenapa kamu menangis sampai begitu? Kamu ada masalah apa?" Padahal saya sudah menikah, tetapi tetap status saya adalah anak yang dikasihi dan diperhatikan. Saudara, terlebih lagi dengan Bapa di surga. Sebagai anak Bapa,
Setialah menjalin waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari dari hati ke hati. Hanya antara kita pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan, berdoa, dan menikmati hadiratnya. Berkomunikasi dengan intim, mencurahkan segala isi hati kita, dan mendengar isi hati Bapa. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara, membangun hubungan intim dengan Bapa akan membangun percaya kita kepadanya. Mengapa? Karena yang pertama, hubungan yang intim dengan Bapa akan membuat kita kenal pribadi Bapa. Betapa sabarnya dan betapa sayangnya Dia kepada kita. Bapa yang setia, yang baik, yang adil, suka mengampuni. Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bapa yang suka menolong dan Bapa yang suka melindungi. Apakah saudara merasa terlalu melenceng dari Tuhan sehingga berpikir Tuhan tidak akan menolong saudara lagi? Itu tidak benar. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah menyerah dan kecewa terhadap kita. Keluaran 34 ayat 6, Tuhan menyebutkan dirinya sendiri, pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Dan alasan yang kedua, intim dengan Bapa membuat kita paham apa yang Bapa mau, sehingga kita mau taat melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dan salah satunya adalah Bapa ingin kita betul-betul mengandalkan Dia. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan alasan yang ketiga, hubungan yang intim dengan Tuhan membuat kita mengalami kuasa Bapa. Ketika kita taat menjalankan perintahnya, kita akan menyaksikan betapa kuat kuasanya, betapa hebat pertolongannya di dalam kesesakan, betapa kuatnya Bapa. 3 hal ini akan membangun percaya kita kepadanya. Dan saudara, semakin intim dengan Bapa, semakin kita percaya dan mengandalkan Dia. Dan sebaliknya, semakin kita percaya kepada Bapa, maka hubungan kita dengan Bapa akan semakin intim dan dalam. Maka dengan status kita sebagai anak Bapa yang dikasihi, intim dengan Bapa, dan bahkan mengalami kuasa Bapa, kita akan semakin kuat karena kita semakin percaya dan mengandalkan Dia. Bapalah kekuatan kita. Saudara, hal kedua mau saya bagikan supaya kita menjadi lebih kuat adalah pandangan seorang murid. Hal lain yang dibutuhkan to be stronger bukanlah kemampuan kita untuk berprestasi dengan baik, melainkan kemampuan kita di dalam daya tahan ketika kita menjalani proses. Tuhan memproses kita dengan mendatangkan, mengizinkan masalah atau tantangan dengan tujuan yang baik. Dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini adalah berkat yang luar biasa. Perjalanan kita dengan Tuhan Yesus itu ibarat lari maraton, lari jarak jauh yang membutuhkan daya tahan dan konsistensi untuk mencapai garis akhir pertandingan. Di dalam perjalanan proses, ada tantangan atau masalah yang harus dihadapi membuat kita tidak nyaman. Tetapi saudara, tantangan terbesar sebetulnya bukanlah bagaimana menghadapi masalah-masalah tersebut, melainkan apakah kita konsisten atau bertahan di dalam menjalani proses beserta tantangannya terus-menerus, di mana kita tidak tahu kapan akan berakhir. Daya tahan menghasilkan ketekunan dan kesabaran selama ada badai, tetap kuat dan semakin kuat dan tidak menyerah sampai akhir pertandingan. Dan keinginan Bapa kepada kita anaknya adalah memberi kuasa supaya kita konsisten dan tahan sampai akhir. Matius 24 ayat 13,
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, untuk itu kita harus mempunyai cara pandang yang benar, yaitu cara pandang seorang murid. Di dalam Yohanes 6, sesudah Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum, banyak pengikut-pengikutnya yang menilai pengajaran atau perkataan Tuhan Yesus itu terlalu keras, sehingga banyak dari mereka mengundurkan diri. Motivasi mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah karena kagum akan mujizatnya, bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, bahkan menyediakan makan bagi ribuan orang. Ini adalah motivasi yang keliru. Karena mereka mencari yang enak dan gampang, mereka mencari keuntungan diri sendiri, bukan mencari Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak siap di dalam kesulitan. Itu sebabnya mereka mengundurkan diri ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang keras. Tetapi saudara, pengikut Tuhan Yesus berbeda dengan murid Tuhan Yesus. Tugas seorang murid adalah belajar kepada guru, mempercayai gurunya, mengikuti ajaran gurunya, supaya bisa menjadi seperti gurunya. Dan bagaimana dengan murid Tuhan Yesus? Kita baca dari Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Simon Petrus mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau mengikuti pengajaran atau perkataan Tuhan Yesus meskipun harus menghadapi kesulitan. Simon Petrus mau menjadi murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Seorang murid Tuhan akan bertahan sekalipun harus menghadapi kesulitan. Seorang murid akan tetap memikul salib dan menjadi pelaku firman. Melalui kesulitan, seorang murid tahu dia akan belajar lebih banyak daripada di dalam kenyamanan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3 dikatakan, seorang murid perlu makanan keras. Jadi dengan pandangan seorang murid, dia tidak akan berdoa agar Tuhan mengurangi masalah atau menghilangkan masalah. Melainkan dia akan berdoa agar Tuhan menambahkan kekuatan untuk menang atas masalah. Dan saudara, kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi murid Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Dalam menjalani proses dari Tuhan, siapapun bisa jatuh, gagal, atau mengalami keterpurukan. Tetapi seorang murid Tuhan akan menjadi pemenang, karena dia akan bangkit lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi, begitu terus. Dia tidak akan tinggal di lembah, lembah hanya akan dilewati. Dengan pandangan seorang murid, dia akan menjadi semakin kuat, karena dia bertahan dan konsisten untuk mengandalkan Tuhan terus-menerus sampai akhir pertandingan. Dengan yakin dan percaya dia akan berkata, "Bapalah kuatku." Puji Tuhan. Saudara, demikian 2 hal yang bisa saya bagikan supaya kita menjadi lebih kuat. Sekali lagi, yang pertama, tetapkan hati hari ini untuk mengandalkan Bapa, karena status kita yang kuat sebagai anak Bapa yang dikasihi dengan kasih yang kekal. Setiap hari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pegang janjinya dan alami kuasa Tuhan. Dan yang kedua, melangkah ke depan dengan konsisten sebagai murid Tuhan. Selalu siap bangkit lagi bila jatuh atau gagal. Jangan menyerah, andalkan Tuhan terus-menerus. Maka kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Di dalam kuasanya, tangan Tuhan sendiri yang akan memberi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mengundang Allah kami yang sanggup untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk bekerja menyembuhkan setiap hati dan memberkati setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are healing every heart. I worship you. I worship you, Jesus. Hallelujah. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, hallelujah. Even when I see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop, you are my God.
Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pengucapan syukur. Bapa, di dalam nama Yesus, biar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Dan kekuatan Tuhan yang ajaib itu terus beserta di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami adalah anak-anak Tuhan. Jadikan hidup kami senantiasa diperbaharui terus di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh mengerti rencana Tuhan. Kami boleh semakin intim dengan Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh semakin indah di dalam Tuhan. Beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh semakin hari boleh semakin meyakini bahwa kasih setia Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menolong kami di dalam segala hal. Biarlah hidup kami boleh senantiasa punya satu hubungan yang semakin indah dengan Tuhan. Semakin hari, semakin indah. Semakin hari, boleh semakin kami memasuki hadirat Allah yang ajaib itu. Dan juga beri kepada kami hati yang boleh sungguh-sungguh bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi murid yang efektif, yang dipakai oleh Tuhan kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan boleh sungguh nyata atas kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.